Sejumlah anak muda konvoi sambil membawa senjata tajam meresahkan warga di Tigaraksa. Demi mencari jodoh, seorang pria menipu sejumlah wanita dengan mengaku seorang polisi. Memasuki hari kedua vaksin anak, sejumlah anak menangis karena disuntik. Selamat siang pemirsa, saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Wilson Purba. Wilson, ada informasi apa saja hari ini? Ya, terima kasih Stefani. Untuk pemirsa iNews Siang hari ini kami akan menghadirkan informasi mengenai update dari penganiayaan dan juga pemerkosaan bocah yang dilakukan oleh guru agama. Bagaimana penanganannya terhadap para korban sehingga tidak trauma? Kita akan saksikan selengkapnya di iNews Siang berikut ini. Pemirsa, warga Tigaraksa, Banten resah dengan kumpulan anak muda pengendara motor dengan membawa senjata tajam. Aksi ini pun segera dilaporkan dan petugas berjaga-jaga di lokasi jalan yang sering dilalui gangster bermotor tersebut. Perbuatan yang meresahkan dan tak patut ditiru terekam kamera ponsel warga. Sekelompok pemuda dengan membisingkan suara knalpot dan mengacungkan senjata tajam melewati perempatan Solong Tigaraksa, Tangerang, Banten. Aksi ini mereka lancarkan pada sore hari dan membuat warga ketakutan. Pasalnya tak kurang dari 20 kendaraan berputar-putar di lokasi dekat permukiman warga. Petasan dulu ke atas, mungkin kode dia kali mau berangkat sih, pakai petasan dulu ke atas, itu berangkat dari sini sambil ngacung-ngacung parang. Merasa lagi, dikhawatirkan kemudian lagi. Takutnya imbasnya yang warga-warga atau berkendara yang lain. Ngerinya begitu juga itu imbasnya. Takutnya nggak bersalah jadi kena lagi ngeri. Tajam. Terus separuh lagi daerah Putruk. Nah, ketemu pas perapatan. Jadi menuju arah Tigaraksa tuh. Sekitar pukul 18.04. Jadi dia kembali lagi tuh semuanya rame ke arah Tenjok. Cepat saya video ini tuh pas pukul 18.04 ya tepatnya. Diduga kelompok pemuda ini sedang mencari lawan karena mereka berada di permukiman warga sekitar 20 menit sambil berteriak. Adanya laporan warga, polisi pun memantau dan berpatroli di kawasan rawa. Benar ada segerombolan remaja yang melintas membawa senjata tajam. Namun kalau untuk di wilayah Tigaraksa dan Jambe tidak ada korban dan tidak ada terjadinya tawuran. Nah, jadi kurang lebih hanya sebatas masih melintas. Makanya kami masih menelusurin sampai dengan hari ini. Dan antisipasinya seperti apa, Dan? Ya, kita melakukan pengawasan, kita penempatan personil di titik-titik rawan dengan jam acak, dan antisipasi kalau memang melintas lagi agar kami bisa tindak lanjuti dan amankan juga biar tidak terus membuat resah masyarakat. Polisi pun mengimbau warga segera melaporkan jika melihat kembali adanya kerumunan pemuda bersenjata tajam yang meresahkan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Seorang pengendara mobil dikeroyok rombongan pembawa jenazah. Polisi pun menyelidiki kasus ini melalui CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Aksi brutal terjadi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok warga yang merupakan rombongan pengantar jenazah menganiaya pengendara mobil.
Kejadian bermula ketika rombongan pengantar jenazah berpapasan dengan mobil korban. Korban segera meminggirkan kendaraannya ketika mobil jenazah akan lewat. Namun rombongan pengantar jenazah tiba-tiba berhenti dan mengeroyok korban yang masih berada di dalam mobil. Penganiayaan dilakukan dengan menggunakan benda tumpul sehingga korban terluka di bagian wajah. Korban pun melaporkan hal ini ke polisi. Di mana korban ini sudah meminggirkan kendaraannya, namun para pengantar jenazah yang kebanyakan menggunakan sepeda motor menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan serta ada yang melakukan pemukulan. Kendaraan korban rusak akibat kejadian ini. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini melalui rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk terbukti mengkonsumsi sabu. Polisi pun mengamankan pelaku bersama kedua temannya. Salah satu anggota Dewan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditangkap polisi. Anggota Dewan ini berinisial MIK diamankan di rumahnya di kawasan Kecamatan Sawahan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku memiliki sisa sabu yang terdapat di rumahnya. Penangkapan anggota Dewan ini merupakan pengembangan kasus dari 2 pelaku pengedar narkoba lainnya. Berdasarkan catatan kepolisian, anggota Dewan yang tertangkap merupakan residivis dari kasus yang sama. Ya, tangkapan terakhir seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 orang di 2 TKP. Ya, di mana salah satunya memang ya berprofesi sebagai anggota Dewan ya, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Dan telah kita proses sidik dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan oleh Polres Nganjuk. Ya, memang dari track record dan riwayat pernah menjalani hukuman yang sama sekitar tahun 2012 ya, sekitar tahun 2012. Dari 3 pelaku, polisi berhasil mengamankan 3 gram sabu yang menjadi barang bukti. Kini semua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 2 orang aparatur sipil negara juga ditangkap polisi. Keduanya tertangkap saat berpesta sabu di kediamannya. IN dan AR langsung digelandang ke Polda Sulawesi Barat. Keduanya ditangkap saat berpesta sabu di rumah pelaku di Jalan Ponorogo, Mamuju, Sulawesi Barat. Keduanya merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Transmigrasi Sulawesi Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 paket sabu berisi 0,34 gram. Inisial IN dan yang satunya berinisial AR. Barang bukti yang diamankan antara lain 1 sachet plastik yang berisi narkotika golongan 1 yang diduga sabu, kemudian 1 unit HP, kemudian uang tunai senilai Rp400.000. Kedua tersangka kini diamankan di sel tahanan Mapolda Sulbar untuk proses lebih lanjut. Mereka dijerat pasal 353 tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Seorang remaja berusia 13 tahun di Minahasa, Sulawesi Utara dianiaya oleh 4 orang temannya. Motif penganiayaan ini karena salah satu pelaku cemburu dengan korban. Sebuah video berdurasi 1 menit menunjukkan penganiayaan yang dialami gadis berusia 13 tahun di Desa Kembuan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Korban dianiaya oleh 4 remaja dan diseret keluar rumah. Video penganiayaan ini pun kemudian viral di sosial media. Motif penganiayaan diduga karena salah satu pelaku cemburu terhadap korban yang berhubungan dengan pacar pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Ada Chelsea untuk sekarang lebih memilih istirahat di kamar. Masih trauma Pak? Masih takut ketemu orang, mungkin takut ditanya-tanyai atau apa. Si shock dengan kecil. Dia sekarang sering melamun. Orang tua korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke polisi dan kini keempat pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Minahasa. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Sudah bergabung bersama kami Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Sowisa. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Mas. Baik Pak Tommy, apakah benar motif dari keempat pelaku ini hanya karena cemburu Pak? Pacarnya ini berhubungan dengan korban? Ya betul, untuk motif cemburu itu Mas. Baik, lantas seperti apa kronologinya? Apakah memang penganiayaan baru dilakukan sekali atau sebenarnya sudah ada aksi sebelumnya berupa pengancaman Pak? Jadi sebelumnya itu kan perlu kami sampaikan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan korban, dari tersangka utama mengetahui bahwasanya si korban ada hubungan dengan pacarnya yang berinisial JK. Di situ diundanglah si korban oleh tersangka utama untuk ketemu. Pada saat proses pertemuan itu, di situ dari tersangka berinisial NNW ini langsung melakukan pemukulan itu kepada pihak korban. Jadi sehinggalah beredarlah seperti yang di video itu Mas. Baik, dari video yang beredar ini pelaku memukuli korban ini di rumah. Ini di rumah siapa Pak? Dan apakah memang saat itu tidak ada orang tua yang melerai aksi mereka? Yaitu perlu disampaikan bahwasanya rumah TKP itu di tempat kawannya dari si korban dan pelaku. Jadi dia orang sudah kenal juga, untuk dua orang ini sudah kenal karena dia satu daerah di dalam desa Kumbuan itu. Cuma memang terpisah, ada yang jaga 1, jaga 2, jaga 3 dan sebagainya. Itu di RT RW seperti itu Mas. Baik, dari hasil pemeriksaan apakah ini memang sudah direncanakan Pak untuk penganiayaan ini dan seperti apa perencanaan dari keempat pelaku? Memang untuk perencanaannya dari hasil yang saya sampaikan tadi, pemeriksaan tadi untuk saksi-saksi bahwasanya ingin mengklarifikasi terkait dengan hubungan antara korban dan pacar dari tersangka. Nah, di situ setelah mungkin jawaban yang tidak menyenangkan, sehingga timbul di situ niat untuk melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap korban. Untuk kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Jadi untuk korban sudah sementara ini sedang direhab. Tentunya kita sudah mengundang dari psikolog untuk mendampingi selalu terkait dengan pemulihan psikis dari korban itu sendiri. Begitu Mas. Hukuman untuk pelaku, apa pasal yang dikenakan Pak? Ya, jadi untuk sementara empat pelaku itu kami jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 80 Ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta, serta Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara Mas. Baik, ini korban kan masih berusia 13 tahun. Bagaimana dengan pelaku? Apakah masih berstatus di bawah umur juga, Pak? Betul. Jadi ada dua pelaku itu yang statusnya di bawah umur. Jadi nanti kita untuk berkas kita splitkan karena memang untuk pelaku-pelaku yang di bawah umur ada ketentuan hukum tersendiri untuk mereka. Contohnya untuk penahanan kita mungkin 15 hari ke depan kita laksanakan penahanan. Seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang di atas 18 tahun dan sudah dikategorikan dewasa, itu berlaku tindak pidana umum biasa. Baik, terima kasih AKBP Tommy, Kapolres Minahasa telah bergabung bersama kami di News Siang. Kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih. Pemirsa, satu truk derek yang sedang menderek ini menabrak sebuah truk yang sedang parkir di tepi jalan raya Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, 2 orang yang ada di dalam kabin truk terjepit.
Alat berat forklift dikerahkan untuk membantu evakuasi 2 orang yang terjepit kabin truk. Evakuasi berjalan dramatis karena warga dan petugas harus berhati-hati saat memisahkan bodi truk yang ringsek. Setelah berhasil memisahkan bodi truk yang menjepit, kedua korban kemudian dievakuasi karena terluka. Sementara pengemudi truk terluka ringan di kakinya. Tabrakan truk derek ini bermula ketika truk derek yang melaju dari arah Mojokerto meluncur ke kawasan Balong Bendo. Saat di lokasi, mendadak laju truk derek yang menarik sebuah truk tronton ini oleng ke kiri dan langsung menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Truk pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya truk tersebut. Truk pengolahan air milik Kementerian PUPR terbakar di Tol Jor. Truk terbakar di kilometer 35 Cipayung, Jakarta Timur. Api menghanguskan bagian depan truk. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api hampir 1 jam kemudian. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya truk tersebut. Gimana Pak? Ya keluar asap. Bapak ngelihat asapnya dari kaca spion. Dari kaca spion. Nah, setelah itu Pak? Kencing. Tahu udah banyak asap dari bawah. Oh, udah banyak. Ya. Itu asapnya di bawah mesin atau di bawah apa Pak? Di antara di depan ban belakang itu. Oh. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Niat ingin bercanda dengan nasabahnya, seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Batubara, Sumatera Utara justru membakar rumah nasabah. Korban menderita luka bakar dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Satu rumah kios beserta isinya milik seorang warga desa Sebejangkar, Batubara, Sumatera Utara habis terbakar. Peristiwa berawal saat seorang pegawai koperasi simpan pinjam hendak menagih utang kepada korban. Pelaku yang niatnya bercanda menyalakan korek api yang berdekatan dengan ember berisi bahan bakar minyak. Namun dengan cepat api menyambar BBM dan merambat ke seluruh ruangan. Pelaku panik sehingga melarikan diri. Polisi menangkap pelaku di Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Utang, coba hidupkan mancis. Ya. Ternyata akibat dari hidupkan mancis ini tersambarlah bensin ini. Berakibat korban terbakar, ya. Kiosnya ya. Rumah yang terbakar, ini barang bukti. Api dipadamkan dalam setengah jam kemudian. Akibat kebakaran ini, korban mengalami luka bakar dan menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pasca gempa menyisakan kerusakan parah. Banyak rumah yang rusak dan juga rata dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi sebagian rumah warga di Desa Sambali, Kecamatan Pasir Maranu, Kabupaten Selayar pasca gempa berkekuatan 7,4 berpusat di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Bahkan sebagian rumah luluh lantak akibat kuatnya getaran gempa hingga hampir seluruh bangunan rumah hancur. Beberapa rumah warga bahkan rata dengan tanah dan sudah tidak bisa ditempati. Untuk Kecamatan Pasir Maranu yang paling berdampak tercatat ada 20 rumah warga hancur berada di Desa Sambali, Desa Bonea, dan Desa Lambego. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa ini. Sebagian korban hanya mengalami luka ringan. Warga pun berharap ada bantuan dan tanggap bencana segera dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara warga Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih mengungsi. Puluhan warga mengungsi di rumah jabatan Bupati Sika karena masih trauma. Beginilah kondisi pengungsi pasca gempa bermagnitudo 7,4 pada Selasa kemarin. Sebagian besar yang mengungsi merupakan ibu-ibu,
lansia, dan juga anak-anak. Mereka mengungsi di aula rumah jabatan Bupati Sika. Walaupun hanya beralaskan terpal, warga memilih bertahan di Rujak karena masih takut dengan gempa bumi. Warga diminta tetap waspada karena masih saja terjadi gempa susulan di Sika. Gempa Laut Flores yang terjadi kemarin masih menyisakan trauma bagi warga. Rumah jabatan Bupati jadi pilihan warga bertahan di pengungsian. Lalu bagaimana nasib warga di sana dan sampai kapan mereka bertahan? Padahal BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Sudah bersama kami rekan Joni Nura di Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Joni, bagaimana kondisi warga di pengungsian saat ini? Selamat siang, dapat saya laporkan bahwa total pengungsi yang masih bertahan di Rujak Bupati Sika berjumlah 129 orang, terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, lansia. Para pengungsi ini sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, khusus untuk balita seperti pemper, susu, dan makanan balita. Baik, Joni, selain yang mereka butuhkan berupa tadi ada popok dan juga makanan untuk pengungsian di sana, bagaimana dengan kondisi warga di sana? Bagaimana dengan katanya trauma dengan gempa? Apakah betul seperti itu? Baik, dapat saya laporkan, tempat tadi kami mewawancarai sejumlah warga yang tinggal di Wuring, mengatakan mereka masih trauma untuk kembali ke rumah pasca gempa yang terjadi kemarin siang dengan kekuatan yang cukup tinggi, sehingga warga masih trauma untuk kembali ke rumah mereka. Walaupun pemerintah sudah cabut ancaman tsunami, namun mereka tetap mau memilih bertahan di Rujak kantor Bupati Sika. Joni, apakah Anda boleh mendekat ke salah satu pengungsi di sana? Sebenarnya apa yang membuat mereka bertahan di pengungsian? Baik, selamat siang Ibu. Ibu, apa yang membuat Ibu bertahan di pengungsian Ibu dan seperti apa kondisi rumah Ibu saat ini? Yang membuat kami bertahan di tempat pengungsian karena kami panik, takut, dan trauma. Baik. Untuk keadaan rumah sekarang ini kami belum bisa mengetahuinya karena belum pulang. Baik, di sana apa saja yang dibutuhkan Ibu Osin dan untuk anggota keluarga Ibu ada berapa yang mengungsi di sana? Untuk keluarga saya sekitar 7 orang. Baik, sudah adakah bantuan dari pemerintah daerah atau dari lembaga lain di sana, Ibu? Untuk sekarang alhamdulillah ada. Baik, adakah yang masih dibutuhkan Ibu Osin? Masih sangat-sangat banyak yang kami butuhkan, Pak. Terutama untuk keperluan bayi, seperti popok, makanan bayi, dan pakaian yang layak. Karena kemarin jalannya tidak membawa apa-apa, hanya badan saja. Baik, terima kasih Ibu Osin Paratin yang merupakan pengungsi dari gempa di Flores. Kita harapkan semoga bantuan bisa segera disampaikan ke sana dan juga terima kasih Joni Nura atas laporan Anda. Pemirsa, kami mengajak Anda selain untuk peduli kepada warga yang mengungsi akibat gempa di Nusa Tenggara Timur, kami mengajak Anda untuk berbagi pada masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode KRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai polisi yang menetapkan seorang guru agama di Depok, Jawa Barat sebagai tersangka pencabulan. Selengkapnya usai jeda.